tampak pemandangan kota yang sepi dan berantakan, di mana tanaman menutupi bahkan memenuhi setiap bangunan. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Revenge of Plant 2018. Suatu hari di Universitas Kingshan, seorang profesor bernama Huo Yuchun sedang mengajar tentang rekayasa genetika dengan didampingi oleh asistennya yang bernama Zheng Wen. Para mahasiswa terlihat hanya mengambil gambar di papan tulis untuk dipelajari lagi nanti. Namun seorang mahasiswi bernama Luoke justru sibuk memotret Zheng Wen. Jadi Luoke telah menyukai Zheng Wen sejak baru masuk kuliah, tetapi hingga sekarang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan hal itu. Ketika tengah menikmati foto-foto Zheng Wen, tiba-tiba melihat gambar tubuh seseorang yang ditunjukkan oleh sang sahabat bernama Lily sontak membuyarkan hayalan Luoke. Lily memberitahu kalau itu adalah foto seorang mahasiswa yang ditemukan tewas di kampus mereka pagi tadi. Mendengarnya tentu saja Luoke menjadi terdiam. Pada waktu yang sama para petugas tengah melakukan olah TKP. Mahasiswa itu ditemukan tewas secara misterius dengan tubuh berwarna hijau seolah diracuni. Kembali ke kelas. Setelah pelajaran usai, Luoke memberanikan diri untuk menemui Zheng Wen. Ia menyerahkan tanaman sekaligus mengungkapkan perasaannya kepada Zheng Wen. Malang Zheng Wen menolak dengan alasan Luoke adalah mahasiswinya. Akibat penolakan tersebut, Luoke menceritakannya kepada Lily dan mengatakan bahwa itu adalah kali pertama cintanya ditolak. Mendengarnya, Lily pun menyarankan agar Luoke melupakan Zheng Wen. Guna menghiburnya, maka Lily mengajak Luoke menari mengikuti lagu yang diputar pada pengeras suara. Rupanya tarian mereka diperhatikan oleh Zheng Wen yang kebetulan melintas, sehingga membuatnya tersenyum. Tak lama kemudian, seorang mahasiswa yang menyukai Luoke datang menghampiri mereka dengan membawa karangan bunga. Oleh sebab itu Lily meninggalkan mereka. Sayang, pemuda tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Luoke. Selang beberapa saat di kamar asrama, saat Lily menatap cermin tanpa diduga, mendapati wajahnya dipenuhi oleh jerawat berwarna hijau yang tampak seperti pucuk tanaman yang sedang tumbuh. Tentu saja membuat Lily sangat terkejut. Dia lantas dengan cepat menutupinya menggunakan make up. Sementara itu, Zheng Wen menemui Profesor Huo di ruangannya. Di sini Profesor Huo menawarinya minuman yang berasal dari sebuah botol aneh. Dikarenakan sang profesor yang menuangkan minuman itu pada 2 buah gelas, maka Zheng Wen tidak menolak. Namun rupanya Profesor Huo tidak meminumnya. Sesaat setelah menenggak minuman itu, Zheng Wen pun pingsan. Profesor Huo kemudian mengambil sebatang tanaman aneh dengan akar yang bercahaya. Dia lalu menyuntikkan cairan yang diekstrak dari tanaman tersebut ke tubuh Zheng Wen. Begitu memperhatikan tubuh Zheng Wen menghasilkan kecocokan sebesar 0%. Tampak kepuasan di wajahnya dan langsung pergi meninggalkan Zheng Wen begitu saja. Di dalam kamar, Luoke yang melihat Lily berada di dalam kelambu padahal hari masih siang mencoba menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun hanya melalui celah kelambu, Lily mengatakan bahwa dia perlu sejenak beristirahat. Alhasil Luoke tidak ingin mengganggunya dan melanjutkan kegiatan dengan melukis Zheng Wen. Di kamar mandi asrama, seorang mahasiswi yang sedang mandi tidak mengetahui kalau tanaman secara perlahan merayap menutupi pancuran air. Ketika air tak lagi mengalir, dia akhirnya menyadari hal itu. Namun secara mengejutkan, kembali pada Luoke. Setelah menyelesaikan lukisannya, Luoke memutuskan untuk memberikan lukisan tersebut kepada Zheng Wen sebagai hadiah. Dalam perjalanan, Luoke sempat bertemu dengan 2 orang mahasiswi yang tengah menggandeng mahasiswi yang diserang tanaman tadi. Manakala sampai di depan kamar Zheng Wen, dia mencoba mengetuk tapi tidak ada jawaban. Tak lama setelah itu muncul seorang wanita bernama Sumanlu. Sumanlu juga langsung mengambil kunci dari bawah keset, membuka pintu dan langsung mengajak Luoke masuk.
Hal ini tentu saja membuat Luoke heran karena ada seorang wanita yang tampak sangat mengenal Zheng Wen. Pada saat bersamaan, Zheng Wen siuman dan merasa bingung mengapa ia tertidur di ruangan sang profesor. Setelah mengabaikan hal itu, Zheng Wen memutuskan pergi dengan membawa tanaman yang ada di atas meja. Di kamar Zheng Wen, Suman Lu mengaku pernah berkuliah bersama Zheng Wen dan meminta Luoke memberitahu tentang kedatangannya, lalu berpamitan pergi. Sekepergian Suman Lu, Luoke memutuskan untuk memeriksa barang-barang milik Zheng Wen. Dia juga mencoba untuk memasukkan beberapa kata sandi yang berbeda pada laptop Zheng Wen. Selang beberapa saat Zheng Wen tiba dan menjadi terkejut melihat Luoke yang menyambutnya di dalam kamar. Alhasil Luoke memberitahu bagaimana dia dan Suman Lu masuk. Luoke bertanya mengapa tanggal lahirnya dijadikan sebagai kata sandi laptop Zheng Wen. Mendengarnya, Zheng Wen berpura-pura tidak mengetahui tanggal lahir Luoke karena bisa saja hal itu hanya kebetulan saja. Tapi Luoke menunjukkan foto dirinya dan Lily di komputer Zheng Wen. Tak dapat lagi berkelit, maka Zheng Wen mengajaknya ke balkon dan menunjukkan tanaman yang beberapa tahun lalu Luoke berikan kepadanya. Hanya saja kala itu Zheng Wen mengaku sedang berpacaran dengan Suman Lu. Sampai suatu hari, Suman Lu mendapat tawaran untuk bekerja di perusahaan asing sehingga mereka harus berpisah. Pengakuan ini akhirnya menyebabkan Luoke tak dapat lagi menyembunyikan rasa cemburunya dan langsung pergi meninggalkan Zheng Wen. Oleh sebab itu Zheng Wen segera mengejar dan mengungkapkan bahwa dia juga menyukai Luoke. Tapi dia pikir hubungan itu tidak pantas lantaran mereka adalah dosen dan mahasiswi. Mendengar itu, dengan senyum manis Luoke menyarankan agar mereka berkencan begitu dirinya lulus kuliah. Setelah menyetujui saran dari Luoke, maka Zheng Wen memberi tanaman yang ia dapat dari kantor sang profesor sebagai janji hubungan mereka. Sampai di kamarnya, Luoke pun menyirami tanaman itu sembari mengajak Lily berbicara. Namun Lily tidak memberi jawaban hingga tanpa sengaja daun tanaman tersebut melukai jarinya. Saat Luoke tidur, tampak akar tanaman mulai bersinar dalam gelap. Cabang-cabangnya merambat keluar hingga menyelimuti tubuh Luoke. Beruntung hal ini hanya mimpi buruk yang membangunkan Luoke dari tidurnya. Namun bersamaan dengan itu, dia melihat cairan hijau menetes dari tempat tidur Lily. Untuk itu dengan rasa khawatir sekaligus penasaran, Luoke secara perlahan membuka kelambu. Benar saja, ternyata dia menemukan tubuh Lily yang ditumbuhi oleh tanaman. Hal ini sontak membuat Luoke menjerit ketakutan. Begitu berita menyebar, para petugas berdatangan untuk menyelidiki. Zheng Wen yang mengetahui tentang insiden itu pun bergegas mendatangi untuk melihat apakah Luoke baik-baik saja. Mengetahui Zheng Wen adalah dosen mereka, maka polisi menunjukkan tanaman yang ditemukan dari tubuh Lily. Sayang Zheng Wen tidak dapat menjelaskan apa-apa karena tanaman yang terlihat seperti Gymnospermae ini memiliki sejenis akar yang sama sekali belum pernah dia lihat sebelumnya. Zheng Wen kemudian mengajak Luoke ke kantin untuk sarapan. Sementara itu, polisi meminta petugas universitas memberikan pengumuman kalau universitas tersebut di lockdown akibat virus yang telah menyerang sejumlah mahasiswa. Semua dosen dan mahasiswa diminta untuk tidak meninggalkan universitas tanpa izin. Tatkala Luoke dan Zheng Wen melangkah menuju ke kantin tanpa diduga, tapi halusinasi Luoke tentang orang-orang yang terinfeksi tanaman tersebut segera disadarkan oleh Zheng Wen. Di kantin, Luoke langsung merasa mual melihat sayuran yang dijadikan makanan sehingga menolak untuk memakannya. Di sana mereka juga menonton berita yang menyiarkan mengenai hilangnya Profesor Huo. Dia dituduh membahayakan kesehatan masyarakat dengan memperkenalkan virus mematikan kepada mahasiswa. Luoke teringat bahwa Lily memiliki kekasih yang dipanggil sebagai H dan membantunya membayar biaya kuliah. Luoke merasa H terkait dengan kematian Lily. Ketika pergi ke toilet untuk mencuci tangan,
Luoke begitu tersentak mendapati tanaman yang tumbuh dari lukanya. Dia lalu mencabut tanaman yang memiliki akar cukup panjang itu. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian APD meminta Zheng Wen pergi ke gym untuk menjalani tes dan dekontaminasi. Pengumuman yang sama pun dibuat kepada seluruh orang di universitas. Dalam perjalanan, mereka melihat polisi dan petugas berpakaian APD yang telah mengelilingi universitas. Mereka kemudian bertemu dengan Sumanlo, di mana Luoke langsung menggenggam tangan Zheng Wen guna menegaskan posisinya. Sumanlo lalu mengungkapkan bahwa dia dipanggil untuk menyelidiki kasus infeksi yang terjadi. Dia mewakili perusahaan farmasi yang telah bekerja sama dengan Profesor Huo untuk proyek penelitian reorganisasi gen sintetis. Tapi di kemudian hari, dia menemukan bahwa eksperimen profesor menyimpang dari etika penelitian ilmiah. Menurut Sumanlo, sang profesor mulai mengatur ulang gen hewan dan tumbuhan untuk menciptakan virus berbahaya. Sayang, sang profesor justru menghentikan kerjasama mereka dan terus melanjutkan eksperimen. Dia bahkan menggunakan para mahasiswa sebagai subjek penelitian tanpa peduli akan nyawa mereka. Ketika mereka sibuk membicarakan eksperimen tersebut, Luoke melihat urat di lengannya berubah menjadi hijau. Menyadari dirinya telah terinfeksi, maka dia memutuskan untuk pergi. Selang beberapa saat, Zheng Wen menyadari kepergian Luoke sehingga mencoba mencarinya. Sementara itu di gym, para mahasiswa mulai menjalani proses pemeriksaan dan dekontaminasi. Mahasiswi yang sebelumnya diserang oleh tanaman di kamar mandi akhirnya dipisahkan karena ada indikasi terinfeksi. Zheng Wen yang masih mencari Luoke terpaksa harus kabur dari kejaran para petugas. Beruntung ia berhasil mengelabui mereka dan terus melanjutkan pencarian. Alhasil dia dapat menemukan Luoke yang bersembunyi di kamarnya. Luoke meminta Zheng Wen menjauh seraya menunjukkan urat hijau di lengannya. Zheng Wen juga memperhatikan urat hijau yang sempat muncul di wajah Luoke, tapi tetap memeluk erat sang kekasih. Sedangkan di gym, mahasiswi yang terinfeksi akhirnya tidak dapat diselamatkan lagi. Mereka menemukan bahwa tubuh gadis ini menghasilkan kecocokan sebesar 30% terhadap gen tanaman. Di kamar asrama, Luoke membuka MySpace milik Lily dan membaca catatan yang ditulisnya setiap hari. Catatan itu menyebutkan bahwa seorang pria berinisial H biasanya mengajak Lily ke rumahnya yang memiliki pemandangan mercusuar. Lily juga menyebutkan perihal tanaman yang diberikan oleh H sebagai hadiah. Hal ini membuat mereka berpendapat bahwa H tidak lain adalah Profesor Huo. Rupanya pada saat yang bersamaan, sejumlah petugas berpakaian APD datang ke asrama untuk melakukan disinfeksi. Para petugas meminta siapa saja yang masih berada di dalam kamar segera keluar. Zheng Wen yang khawatir bila para petugas mengetahui Luoke terinfeksi akan menjadikannya sebagai subjek percobaan, memutuskan untuk bersembunyi sampai mereka pergi. Malang tanpa disengaja. Suara gelas yang jatuh dan pecah ini menyebabkan petugas mengetahui keberadaan mereka. Akibatnya Zheng Wen terpaksa mengajak Luoke keluar dan berjanji semua akan baik-baik saja. Mereka berdua kemudian digiring ke gym untuk diperiksa. Setelah mengetahui bahwa Luoke terinfeksi, maka mereka membiusnya dengan obat penenang dan membawanya pergi. Sedangkan Zheng Wen tak dapat berbuat apa-apa untuk menepati janjinya. Para petugas selanjutnya menginterogasi Zheng Wen mengenai virus tersebut dan bertanya mengapa dia tidak ikut terinfeksi. Tapi Zheng Wen tidak dapat memberikan penjelasan apa-apa. Oleh karenanya mereka meminta penjelasan dari Sumanlo. Dia memberitahu bahwa virus dapat mempengaruhi sistem saraf manusia, namun hanya menular melalui kontak langsung dengan tanaman yang terinfeksi. Mendengar itu, para petugas menyimpulkan kasus infeksi ini serupa dengan keracunan biasa, sehingga menganggap infeksi tidak mungkin terjadi melalui udara. Tapi Sumanlo mengingatkan bahwa genetika Luoke 100% cocok untuk memunculkan varian baru dari virus yang mungkin sangat berbahaya meski tidak menular. Kendati demikian, para petugas tidak menganggap serius peringatannya dan memutuskan untuk mencabut lockdown.
Sementara itu, Zheng Wen hanya diizinkan untuk melihat Luoke dari luar bilik karantina. Parahnya, para petugas kembali membius Luoke, di mana untuk kedua kalinya Zheng Wen tidak dapat menepati janjinya. Jadi buat para gadis, jangan terlalu percaya dengan janji manis seorang lelaki. Iya. Begitu di luar, Zheng Wen bertemu dengan Sumanlu. Zheng Wen menceritakan tentang tempat yang ditulis oleh Lily dalam jurnalnya, serta pria berinisial H. Mendengar itu, Sumanlu yang juga mencurigai H adalah sang profesor, akhirnya mengajak Zheng Wen untuk pergi ke sana. Dia beranggapan tempat tersebut adalah lab Profesor Huo, di mana mereka dapat menemukan lebih banyak informasi tentang percobaan yang dia lakukan pada para mahasiswa. Selang beberapa waktu mereka sampai pada tempat yang dimaksud. Benar saja, bangunan tersebut memang tampak seperti sebuah lab. Di sana mereka melihat Profesor Huo yang duduk tak bergerak menghadap ke arah tanaman. Ketika didekati, tiba-tiba tanaman raksasa mengerikan yang muncul dari punggung profesor ini hampir saja mencelakai Zheng Wen. Tapi Sumanlu berhasil menyalakan api untuk membakar tanaman sekaligus sang profesor. Mereka kemudian memeriksa komputer profesor. Sang profesor menjelaskan bahwa bila kondisi pertumbuhan virus cocok 100% dengan genetika seseorang, maka akan memunculkan tanaman yang tidak pernah mati dan tumbuh dengan kecepatan eksponensial hingga dapat menutupi kota bahkan negara. Demikian pula jika 0% dari genetika yang cocok, maka orang tersebut akan kebal terhadap virus. Hal ini menjawab mengapa Zheng Wen sama sekali tidak terinfeksi, padahal sang profesor sudah menyuntiknya dengan virus secara langsung. Saat Zheng Wen mengambil sampel virus dari tempat penyimpanan, bersama dengan itu pula Sumanlu mencoba mengambil data dari komputer. Zheng Wen yang mengetahui hal itu segera mencegahnya. Hanya saja Sumanlu beralasan data tersebut akan dia kirimkan ke perusahaan tempatnya bekerja untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi menurut Zheng Wen, banyak orang telah menjadi korban percobaan. Dan bila informasi tersebut bocor, maka bisa saja membahayakan lebih banyak nyawa lagi. Malang tanpa diduga, semprotan ini menyebabkan Zheng Wen pingsan dan menjatuhkan botol berisi sampel virus tadi. Namun ketika akan pergi membawa data, Sumanlu melihat tanaman yang bergerak. Lalu secara mengejutkan, serangan tanaman ini dalam sekejap langsung menghabisi Sumanlu. Tak lama setelah itu Zheng Wen pun siuman dan mendapati botol sampel virus yang telah pecah serta tubuh Sumanlu yang tergeletak. Ia menyadari virus dari botol itu menginfeksi tanaman yang menghabisi Sumanlu. Zheng Wen yang teringat akan Luoke sontak bergegas kembali ke universitas. Di gym, para petugas yang melihat Luoke mengalami kejang-kejang segera berusaha membantunya. Naas nyawa Luoke tak terselamatkan lagi. Di sini tampak genetika Luoke yang menunjukkan kecocokan sebesar 72%. Tapi ketika mereka pergi, kecocokan tersebut mendadak naik dengan cepat hingga mencapai 99%. Saat mereka kembali untuk membawa tubuh Luoke, mereka melihat cairan hijau yang menetes dari kantung mayat. Dan begitu dibuka, tiba-tiba tanaman yang keluar dari tubuh Luoke ini langsung menyerang para petugas, di mana kecocokan genetika Luoke mencapai 100%. Sejurus kemudian, tanaman itu pun mulai menyebar ke seluruh gym. Ketika Zheng Wen sampai di sana, dia menemukan semua orang sudah tergeletak. Tetapi tubuh Luoke tidak ditemukan. Dari situ tampak kondisi kota yang telah dipenuhi oleh tanaman dan tidak terlihat lagi kehidupan manusia di sana. Beberapa bulan setelah kejadian, Zheng Wen kembali ke universitas dan masih mencari Luoke. Di dalam kelas tempat biasa dia mengajar, Zheng Wen menemukan lukisan dirinya yang tertempel di dinding. Lantas di belakangnya, sekumpulan tanaman bergerak membentuk tubuh manusia. Zheng Wen tersenyum
karena menyadari bahwa itu adalah luweke. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.